Saya berpikir positif saja. Ini barangkali teguran buat kami para seniman supaya bangun bahwa ternyata kata Bang Haji ada yang rakus. Dan rekaman mengajukan judicial review di MK untuk penghapusan dua pasal dari Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang barusan telah disampaikan oleh saudara Andra Darusman, yang sebetulnya secara historis undang-undang itu dibuat memang untuk membela para seniman Indonesia dari ketidakadilan yang dilakukan oleh para produser industri saat itu, di mana saat itu pihak seniman sangat-sangat dirugikan. Salah satu halnya adalah bahwa kepemilikan master dan sebagainya, lagu yang telah kita buat transaksi itu dimiliki seumur hidup, seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah dengan gagasan teman-teman DPR juga Presiden pada tahun 2014, maka muncullah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 yang itu betul-betul telah melegakan kita, dan sampai saat ini sebetulnya undang-undang itu telah berjalan secara proporsional dan adil menurut penilaian semua orang. Namun tiba-tiba muncul satu kehendak untuk lebih lagi menguasai hak cipta. Saya rasa ini mudah-mudahan nggak salah ya. Ini satu keserakahan kembali muncul yang terjadi pada era-era dulu. Dan tentunya alhamdulillah teman-teman di sini kompak bersatu untuk membela haknya, hak-haknya, dan kita bersatu di sini sebagai pemilik legal standing. Tentunya kita akan mengajukan counter judicial review terhadap perusahaan yang mau melakukan judicial review ke MK tersebut. Kami mendukung penuh hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Dalam kaitan itu sedang diuji kewibawaan dari lembaga pembuat undang-undang ini, dalam hal ini negara. Sekali lagi, undang-undang ini dibuat dengan aras konstitusi kita. Landasan ideologinya adalah ideologi Pancasila. Pemerintah melalui negara, melalui undang-undang ini telah mengembalikan harkat dan martabat dari pemilik hak cipta. Dalam hal ini pencipta lagu dan lain sebagainya yang memang bertahun-tahun dimarginalkan di dalam industri musik di Indonesia. Pemerintah telah mengembalikan haknya sesuai dengan landasan konstitusi kita, memberikan harkat dan martabat kepada pemegang hak, dalam hal ini para pencipta lagu dan hak terkait lainnya. Oleh karena itu kami mendukung penuh pemerintah untuk harus mempertahankan kewibawaannya maupun DPR. Dan ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami menangkap adanya indikasi kalau saja gugatan ini diterima, kami menangkap adanya indikasi proksi yang dilakukan untuk mengintervensi undang-undang kita yang sudah beraraskan ideologi Pancasila dengan kekuatan-kekuatan neokapitalis liberal. Saya berpikir positif saja. Ini barangkali teguran buat kami para seniman supaya bangun bahwa ternyata kata Bang Haji ada yang rakus. Nah mari kita rem dengan perilaku kita yang lebih beradab. Jadi bahwa ketetapan yang diberikan kepada produser 25 tahun itu sebetulnya sudah sangat menguntungkan
karena sesudah itu kembali kepada pencipta. Nah sekarang mereka mau ambil lagi. Jadi ini kalau dalam bahasa pasar, ini Musika mau melawan negara. Ketetapan undang-undang ini yang memberikan itu adalah DPR. Berani Musika melawan DPR. DPR itu mewakili 280 juta penduduk Indonesia. Jadi kalau DPR kalah, Musika lebih hebat dari Indonesia. Setuju nggak? Setuju. Nah kira-kira ya. Jadi balik lagi saya menghimbau kepada rekan-rekan khususnya para pembuat berita, kami para pemusik, pencipta ingin tetap ada komunikasi yang baik, karena yang namanya produser tidak bisa hidup kalau tidak ada para pencipta lagu dan seniman. Sempat saja kita membuka ruang ini, berarti kita menciderai asas konstitusi kita. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para hakim yang mulia, jagalah integritas daripada undang-undang dan ideologi bangsa kita. Indikator apapun yang mau memporak-porandakan ideologi Pancasila, wajib hukumnya untuk ditandang, dibumi hanguskan dari bumi Republik Indonesia. Kita ini mau masuk 77 tahun merdeka. Pantes kalau kita mempunyai undang-undang yang saling menghargai. Oleh karena itu, saya kepada unsur-unsur pendukung elemen musik, marilah kita berikan pengabdian yang terbaik dengan memberikan penjagaan yang terbaik untuk undang-undang yang ingin diganggu itu. Jadi suatu kesepakatan baru antara kami dengan perusahaan rekaman, dengan perjanjian baru, dengan royalti dan advance. Ini satu contoh yang ideal. Ya. Pertanyaannya, kok bisa ya faktor mediasi ini ya atau kejadian seperti ini berlangsung dan para perusahaan mau menghapus pasal-pasal tadi? Tanpa menghapus kan bisa terjadi deal, bisa terjadi kesepakatan baru. Ya. Mungkin jawabannya adalah banyak master-master yang nggak ketahuan di mana penciptanya, penyanyi dan sebagainya, ya sehingga mangkrak, jadi mati gitu. Nah ini yang proses mediasi, proses perundingan yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat antara organisasi musik dengan pihak Asiri untuk membuat kesepakatan baru, mediasi baru agar supaya master-master yang mangkrak itu bisa hidup kembali, apapun keputusan dari Mahkamah Agung nanti, Mahkamah Konstitusi. Demikian. Kemudian kita runtut dari awal dulu ya. Undang-undang hak cipta sebelum LMK yang jadi itu tidak ada, ngambang terus. Begitu pemerintah turun tangan, pemerintah meminta informasi sebanyak-banyaknya seperti apa yang terjadi dalam dunia rekaman. Mungkin ini nasib jelek pada Bimbo ya. Waktu jual putus terjadi, itu era zaman Remako, pembayaran tuh gede. Para pemusik, pencipta bisa membeli rumah, bisa beli mobil. Yang tidak membayar, yang tidak putus, hanya kami Bimbo. Karena Acilnya lawyer, dia kriminologi, ahli analisa kejahatan. Misalkan, sekali rekaman 10 juta, putus, Bimbo cuma 1 juta. Dengan harapan di depan ada royalties. Ternyata tidak. Sudah begitu, pihak Remako mengklaim bahwa ini ya dengan segala macam kejelekannya sampai masuk pengadilan, dan kebetulan di pengadilan menang, kami naik banding dan kembali itu master pada kami. Nah akhirnya ketetapan yang turun dari pemerintah dengan di backing oleh diinikan oleh DPR itu lama dialognya. Jadi berarti balik lagi, kalau ini dimentahkan lagi, yaitu tadi saya bilang, ini Musika lawan pemerintah. Kalau sampai Musika satu lawyer bisa ngelawan begitu banyak anggota DPR, kita malu ya. Masa bangsa kita kalah sama Musika? Nanti negara Indonesia ganti nama, negara Musika. Jadi alhamdulillah ini kembali. Nah hari ini ada lagi ujian buat kita semua bahwa ini hak cipta akan kembali pada produser, antara lain Musika dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya yakin kita semua insan musik, khususnya bangsa Indonesia, bangga kepada para pencipta putra-putra bangsa kita ya. Jadi insya Allah
saya yakin Bang Oma dan para pengacara yang muda-muda ini bisa melindungi kita di dalam urusan hak cipta. Itu Bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bung Chandra, bahwa Bung Chandra sendiri punya pengalaman dengan grup musika untuk perjanjian yang tadi. Jadi bargaining positionnya kenapa bisa? Iya kan? Ternyata Bung Chandra dengan argumentasi yang terukur dan bisa musika memperpanjang kontrak pemakaian lagu-lagu tersebut dengan hal-hal yang disampaikan, dan itu memenuhi azas keadilan dan disepakati. Nah, kenapa musika dengan Bung Chandra bisa begitu, tapi yang sekarang ini kok tapi itu hak, sekali lagi itu hak. Tren yang sekarang berlaku universal yang paling fair dan setara adalah dengan cara konsep royalti. Nah, kalau setelah 25 tahun itu pemilih master harus duduk bareng lagi untuk membicarakan tentang royalti. Karena itulah royalti itu berarti dia akan menikmati sepanjang eksploitasi. Ya, dapat menikmati persentasinya dibanding sama jual putus. Kalau jual putus udah dapat 2.200.000 tahun 80, tahun 90, udah cuma itu aja. Nah, itu yang terjadi demikian. Tetapi dalam konteks upaya hukum, rasanya itu udah inkrah ya, begitu putusan MK udah nggak bisa digagut lagi. Ada kemungkinan kemudian harinya adalah perubahan daripada amendment daripada undang-undang hak cipta. Buat kami, apa yang disampaikan pada gugatan menyamakan hak cipta dengan emas waktu itu bahkan mobil. Begini ya, di dunia hukum tuh benda ada dua, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak cipta ini tidak berwujud, itu sudah beda ya. Jadi karena dia bentuknya tidak berwujud, bentuk pengaturannya pun berbeda dengan benda berwujud. Itu pertama. Dan kedua, di hak cipta itu nggak pernah ada jual beli. Ini juga konsep yang sesat, yang salah. Nggak pernah ada jual beli dalam hak cipta. Hak cipta itu hanyalah pengalihan hak ekonomi dan sifatnya pun sementara, ya. Bahkan untuk pemiliknya pun cuma sementara sampai dia meninggal dan 70 tahun. Jadi untuk pemiliknya pun nggak pernah ada hak yang sifatnya seumur hidup selama-lamanya turun-menurun, tidak ada. Karena apa? Karena hak cipta ini punya sifat khusus, punya fungsi sosial. Jadi setelah pemanfaatannya habis harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini yang berbeda dengan benda lain. Ya. Jadi pemahaman dari pemohon itu juga cukup membingungkan. Mungkin mereka sengaja mau menyesatkan publik begitu bahwa ini sama dengan jual beli. Ya. Padahal faktanya di hak cipta tidak pernah ada yang namanya jual beli. Yang ada hanyalah pengalihan ekonomi. Sifat khusus hak cipta yang tidak dimiliki benda-benda lain adalah hak cipta punya hak moral yang tidak bisa dialihkan. Yang bisa dialihkan hanyalah hak ekonomi. Jadi mengherankan ya kalau ada argumen yang menyatakan bahwa mereka melakukan jual putus.